Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dari kelas FM 18D. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama dividen payout ratio, yang kedua sales growth, yang ketiga asset growth, dan yang keempat cash flow. Yang pertama, dividen payout ratio. Pembagian laba perusahaan kepada para pemegang saham disebut pembagian dividen, karena dividen yang diterima oleh pemegang saham jumlahnya tergantung pada jumlah lembar saham yang dimiliki. Indikator yang digunakan untuk menguji kebijakan dividen adalah rasio pembayaran dividen, yaitu dividen payout ratio. Hal tersebut berdasarkan kebijakan dividen dengan rasio konstan. Secara matematis, dividen payout ratio dapat dirumuskan. Dividen payout ratio sama dengan DPS dibagi EPS. Yang kedua, sales growth. Menurut Kusuma, pertumbuhan penjualan adalah kenaikan jumlah penjual dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu. Perusahaan yang memiliki tingkat perusahaan penjualan yang tinggi akan membutuhkan lebih banyak investasi pada berbagai elemen, aspek baik aspek tetap maupun aspek lancar. Pihak manajemen perlu mempertimbangkan sumber pendanaan yang tepat bagi pembelanjaan aset tersebut. Secara matematis, sales growth dapat dirumuskan. Sales growth sama dengan net sales T dikurang net sales T kurang 1 dibagi net sales T kurang 1. Yang ketiga, asset growth. Asset growth menunjukkan bahwa di mana merupakan aktiva yang digunakan untuk aktiva operasional perusahaan, di mana manajer dalam bisnis perusahaan dengan memperhatikan pertumbuhan amat lebih menyukai atau melakukan investasi pada pendapatan setelah pajak dan mengharapkan kinerja yang lebih baik dalam pertumbuhan perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, asset growth. Asset growth menunjukkan bahwa di mana merupakan aktiva yang digunakan untuk aktiva operasional perusahaan, di mana manajer dalam bisnis perusahaan dengan memperhatikan pertumbuhan amat lebih menyukai atau melakukan investasi pada pendapatan setelah pajak dan mengharapkan kinerja yang lebih baik dalam pertumbuhan perusahaan secara keseluruhan. Secara matematis, asset growth dapat dirumuskan. Asset growth sama dengan total aset T kurang 1 dibagi total aset T kurang 1. Yang keempat, cash flow. Menurut Darsono dan Ashari, arus kas yaitu suatu laporan yang memuat informasi tentang sumber dana pengguna kas perusahaan selama periode tertentu, misalnya 1 bulan atau 1 tahun. Secara matematis, cash flow dapat dirumuskan. Cash flow sama dengan AKO ditambah AKI ditambah AKP. Baik, itulah tadi yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.